Puji Tuhan. Greetings to all in the Power of Love Ministries. Amen. Ya, amin. Salam buat semua komunitas The Power of Love. Hallelujah. Haleluya. Today I want to share this word. Nah, hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Doa syafaatku. Doa sahabatku, yes. Ya Tuhan. My prayer of repentance. Ya. Amen. Doa Amen. tentang pertobatan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Amin. I'll take a prayer. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa Lord, dalam nama Kristus. allow your servant to speak your word only. Sampaikan di mana hambamu menyampaikan firman-Mu saja. Everything from man taken out only from the Holy Spirit. Nah, jangan dari manusia, tapi dari Tuhan Roh Kudus saja yang sampaikan hari This ini. morning, Hari ini, pagi ini. and let it go throughout into Indonesia. Hallelujah. Biarlah firman Tuhan ini berkumandang seluruh Indonesia. In Jesus' mighty name. Dalam Amen. nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Once again, a very good morning to you, Jakarta. Ya, Hallelujah. ini pagi yang indah buat kita semua tinggal di Jakarta. Dalam Kejadian 3:17, Ya. lalu firman-Nya Tuhan Allah kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah ku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Church, God is number one in our lives. Amen. Ya, Tuhan itu nomor satu dalam seluruh hidup kita. Amin. Many of us put our husbands or our wives as number one. Ada sebagian orang membuat ya suami istri nomor satu. Many of them, most of them put the children number one. Ya, kebanyakan mereka kadang-kadang anak-anak itu nomor satu. This is a curse from God when we know him and we put him number two. Ya, ini sebagai kutuk sebenarnya kalau kita buat seperti itu. You see, Adam was a wife pleaser. Adam wanted to only listen to the wife. Ya, sebagai Adam juga hanya mau mendengarkan suara istrinya. Can we have a wife that is controlling in the house? Apakah istri itu bisa mengontrol, menguasai rumah tangga? Can we have a husband only controlling the family? Apakah suami saja yang menguasai dalam rumah tangga? Can we have children controlling the parents? Apakah anak-anak itu menguasai mama? When we know Jesus is our King, Kalau kita mengenal Yesus itu sebagai Raja kita, and still we will only listen first to the family and then only after Jesus, dan kita tetap menerapkan sama, di mana utama keluarga dan kedua Yesus. that is why we are cursed. Nah, itulah dasarnya bagaimana kita dikutuk. And then when we listen to others, before we listen to the voice of God, he says the ground is cursed where we live. Nah, kalau kita mengutamakan apa kata orang, baru kata Tuhan, itu juga menjadi akar kutuk dalam kita. And in dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. You know something? Because Adam did not listen, Karena Adam tidak mendengarkan suara Tuhan,
The ground was cursed. dan di mana tanah dikutuk. Anything that Adam did after that did not prosper. Cuman apa saja yang Adam lakukan, tapi tidak ada kemakmuran. The same with our families. Nah, sama halnya dalam keluarga juga. We know Jesus, but we want to listen to our family members first. Ya, ada kali sebagian orang di mana mau kenal Yesus, tapi mengutamakan keluarga daripada Yesus. And we think that Jesus is blessing us. Kita berpikir, oh cara demikian Yesus memberkati saya. Jesus cannot be, our king cannot be number 2. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dibuat nomor 2. Or sometimes the people are so ignorant, Ya, ada orang kadang-kadang tidak peduli dalam hal ini. they think they can put the family and Jesus together. Nah, kadang-kadang sebagian orang menempatkan Yesus dan keluarga sama-sama. Jesus must be above. Hallelujah. Ya, harus Yesus di atas segala-galanya. Because Adam did not listen, now Jesus became the curse for us, so Ya, that we will prosper. nah kadang-kadang ya karena Adam tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi Yesus rela menjadi kutuk karena kita. So that we will receive the blessings from Jesus. Akhirnya kita menerima berkat dari Yesus. Church, if there is somebody in the house that is controlling even before Jesus is speaking to us, then be careful. We are cursed in the home. Whatever we do will not prosper. Hati-hati kita dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita sudah katakan terima Yesus, tapi mengutamakan suara keluarga daripada suara Yesus, itu menjadi kutuk juga bagi kita. People might say, I only got one husband, so I must listen to him. I only got 2 children, I must listen to them. Ya, aku hanya punya satu suami, saya dengar dengan dia. Aku hanya beberapa anak saja, aku dengar sama dia. Nah, secara demikian itu But menjadi, I am a Christian. I will follow Jesus. ya saya sebagai orang Kristen, saya harus mengikuti Yesus. That is very wrong. First follow Jesus, then talk to your children and your husband and your wives. Ya, utamakan Yesus dulu dari segalanya, baru kepada keluarga, suami, istri. So many people are wondering why we are praying to Jesus and he is not giving us a house. He is not giving us a car. Ya, saya juga heran kadang-kadang mereka menyembah Yesus, tetapi tidak menyerahkan semua harta miliknya, anaknya, dan juga apa yang dimiliki. No, they keep praying to Jesus. Walaupun mereka berdoa pada Tuhan, tetapi tidak diberkati dengan rumah atau kendaraan untuk mereka. Ya, mereka terus berdoa kepada Yesus tadi, tapi tidak mendapat berkat. We must know why. Kita harus tahu alasannya apa. They are always praying for business, but they are not receiving the business. Nah, ada orang berdoa buat usahanya, tapi tidak mendapat berkat. Check ourselves in Jesus' mighty name. Coba periksa diri kita dalam nama Yesus. Because we have put Jesus number 2. Nah, karena menempatkan Yesus itu nomor 2. And the land will be cursed. Whatever we do will be cursed. Ya, apa saja kita kerjakan, termasuk tanah pun kena kutuk. I want to explain. Saya mau jelaskan dulu. The house is made from the earth. Every mineral from the earth is made, bricks, roof, everything is from the ground. Ya, semua yang kita tempati, rumah, semua itu berasal daripada tanah. The car that we want is made from minerals, iron and everything from the ground. Ya, semua mobil-mobil itu di mana besi-besi yang ada itu semua dari tanah. The business that we want to do is made from the ground. Every internet or everything is made from the ground. Ya, semuanya internet, usaha apapun semua itu berasal dari tanah. So if we don't put Jesus number 1, we are wondering why we are not succeeding.
Nah, kita juga heran. Nah, kalau kita nggak tempatkan Yesus nomor satu, ya terjadilah tidak ada berkat lagi. Raja Daud bertobat berkata dalam Mazmur 51 ayat 1, 2 dengan 3. Saya membaca. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar atas pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. The King David is asking for repentance from our God. Ya, mana Raja Daud memohon pertobatan daripada Tuhan. When he was putting other things first before God. Nah, di mana ketika mengutamakan yang lain daripada Tuhan. He says, bila saya tidur, saya senantiasa bergumul dengan dosa aku. Bila aku berjalan, saya senantiasa bergumul dengan dosa aku. Bila saya buat apa-apa pun, saya senantiasa bergumul dengan dosaku. Because he is repenting now before Jesus. I will put you first. Nah, Daud katakan karena pertobatannya dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Haleluya. So God teaching him a lesson. Di mana Daud memberikan pelajaran oleh Tuhan dalam hal ini. Now marilah kita bersama-sama berdoa-doa pertobatan. Haleluya. Haleluya. Oke, ikuti sertai dengan saya dengan ikhlas hati. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang pengecut. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Bertobat dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang tidak percaya. Itulah gereja kami yang tidak percaya. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang melakukan pembunuhan. Kami yang melakukan pembunuhan. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Kami bertobat dari dosa kami Tuhan. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang berbuat maksiat. Gereja kami yang membuat maksiat. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Kami bertobat dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang mempraktikkan ilmu gaib. Gereja kami yang mempraktikkan ilmu gaib. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, ampunilah gereja kami yang penyembah berhala. gereja kami yang berhala. Kami bertobat dari dosa kami ya Tuhan. Bertobat dosa kami ya Tuhan. Yang pertama, Tuhan Allah, Yang pertama adalah Tuhan Allah. ampunilah gereja kami yang pembohong. Gereja kami yang bohong. Kami bertobat dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bertobat dosa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, Allah, ampunilah kami semua. ampunilah kami semua. Karena kami telah bertobat dari dosa-dosa kami. Karena kami sudah bertobat dari dosa kami. Kami tidak ingin dimasukkan ke dalam lautan api pembakaran belerang. Dalam lautan api pembakaran belerang. Selamatkanlah kami ya Tuhan hari ini. Selamatkan kami Tuhan hari ini. Hari ini. Hari ini. Pagi ini. Pagi ini. Sekarang juga.
Sekarang juga. Sekarang ya Tuhan kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami bertobat. kami bertobat. Church, Ya, kerja Tuhan, hukum yang terutama, yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. The Lord is saying, mengatakan, worship Jesus alone. ya, menyembah Tuhan itu sendiri terutama. Selepas itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Itu adalah kedua. Itulah kedua. Jangan kami masukkan yang hukum kedua itu menjadi hukum pertama, ataupun pertama dengan hukum menyembah Tuhan itu. Tuhan tidak akan izinkan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kami sudah bertobat. Haleluya. Haleluya. Dan segala yang terkutuk akan diberkat oleh Yesus. Haleluya. Ya, merubah kutuk jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 15 dengan 16 saya membaca. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Siapa perempuan itu? Umat Kristus. Ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi sekarang yang terkutuk itu sudah menjadi berkat pada kami, tetapi bumi datang menolong perempuan itu yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ular itu sudah sekarang menjadi naga. Apa yang perbuatan kami itu yang dikutuk itu, bumi akan menelan. Haleluya. 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 Bumi sudah diberkati pagi ini. Apa yang kita ingin buat dari pagi ini semua akan diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Dalam Yeremia 22 ayat 29 dengan Hosea pasal 2, 21, 22 dan 23. Saya membaca. Hai negeri-negeri, yaitu hai Tuhan, hai bumi, hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Pada masa waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum. Gandum itu bermakna apa yang kita hendak buat. Haleluya. Walaupun bisnis, walaupun dalam keluarga, semua itu gandum. Haleluya. Oke. Dan bumi akan mendengarkan anggur, yaitu semua yang kita ingini akan diberkati dengan darah Yesus. Anggur itu bersifat darah Yesus. Dan minyak. Aku berulang. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Minyak itu adalah
urapan dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa sepenuh. Haleluya. Haleluya. Dengan minyak itu keluarga kami dan semua akan diurapi sekarang. Haleluya. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. Sebab sekarang Allah berfirman, aku akan bumi akan dan mereka ini mendengarkan Israel. Israel itu adalah bermakna Tuhan menabur. Sekarang apa yang kami buat, apa yang kita buat mulai hari ini, pagi ini, Tuhan akan menabur. Haleluya. 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 Setiap perbuatan kami, Tuhan akan menabur. Amin. Amin. Dan ayat 23, Tuhan Allah berfirman, aku akan menaburkan kamu bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, kamu yang belum mendapat belas kasihan. Dan aku akan berkata kepada Lo-Ami, kamu yang bukan umatku, umatku engkau. Dan kami akan berkata, Allahku. Amin. 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 Church, today, Hari ini, from this morning, hari ini, pagi God ini, has taken the curse in the cross. Hallelujah. di mana Tuhan ambil alih sehingga segala kutuk sudah dipakukan di kayu salib. Let us not be as Adam was. Nah, kita tidak mengalami seperti apa yang kejadian di Adam. From today, Mulai hari ini, after the prayer of repentance, sesudah kita tadi berdoa, every home is going to be blessed in Jesus' name. semua rumah tangga kita diberkati dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. In Jesus' mighty name I pray. Dalam Yesus Amen. berdoa. Pastor Amin. Subarti, can you take the prayer, please? Oke, I'll do it. Oke. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Saya percaya Tuhan sudah mengambil alih semua kutuk hukum Taurat. Amin. Jalan Yesus rela disalib, rela memikul segala dosa kami. Sehingga kami Tuhan hari ini kami bebas dari kutuk itu. Amen. Hallelujah. Kami bukan lagi di bawah kutuk, tapi di bawah hukum kasih karunia. Amin. Yesus sendiri sudah Amin. menjadi kutuk bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini Terima kasih. hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi senantiasa kemanapun dia pergi. Amin. Tuhan bersama dengan dia. Membukakan penyingkapan rahasia firman-Mu. Sehingga Amin. banyak orang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan berasal dari, tapi dari Tuhan sendiri. Amen. Roh Kudus bekerja mengurapi dia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir pada kami. Sehingga kami bisa menyatakan Tuhan itu baik bahwasanya dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Ibu Tiar. Ya, oke ya. Terima kasih Pastor Bennett buat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kami sangat diberkati ya. Firman Tuhan disingkapkan bahwa kutuk itu terjadi karena dosa-dosa kita, sehingga kita akibat dosa kita berkat Tuhan terhalang untuk kita ya. Itu yang saya dapatkan pagi hari ini ya, seperti dalam Kejadian tadi dikatakan akibat
Adam tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi mendengarkan suara istrinya, maka tanah pun terkutuk. Di mana tanah itu adalah sumber dari segalanya, ya. Dan kita juga berdiri di atas tanah, di atas bumi, ya. Luar biasa, terima kasih, kami diberkati. Biarlah Tuhan memberkati Pastor Bennett bersama dengan pelayanannya dan juga keluarga, istri, anak-anak dan semuanya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Ya, kami tunggu berkat berikutnya, Pastor Bennett. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami berikan waktu kesempatan untuk bertanya ataupun mau bersaksi pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kami berikan waktunya 4 menit satu orang. Jika ada, langsung saja bertanya, dibuka mic-nya dan juga dibuka kameranya, biar kelihatan wajahnya. Silakan, Tuhan memberkati. Shalom, ada Ibu Anita Glory, sambil yang lain mungkin mempersiapkan. Salam kenal Ibu Anita, mungkin bisa perkenalan. Lah kok hilang. Masih ada ya? Iya, sudah keluar dia. Itu Bu Nita. Ya. Ada yang mau bertanya kah? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada, semua jelas. Oke. Bu Juhaini, shalom. Saya Baik, bagi satu contoh ya. Iya, Pak. Satu contoh contoh ini perbuatan Bapak Ibrahim. Ya. Tuhan berfirman dengan dia, saya akan bagimu satu anak, and I will give you a child. Yes. Okay, and dia dengar, Bapak Ibrahim dengar pada Sarah. Ya. Dan dia tidak pedulikan, Ya. Betul. Tuhan. Sebab itulah keluarnya Ismail. Ya. Dan banyak perkelahian karena tidak mendengar suara dan tunggu untuk firman Allah menjadi pertama. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Berarti suara istri nggak boleh dengar ya Pak Bennett ya? Gimana Bu? Ada ibu di situ? Ini jadi hari ini firman Istri Tuhan. nomor keberapa? Ya? Istri nomor keberapa? Nggak ada nomornya, nggak ada nomornya. Jadi Berarti di belakang ya? enggak, dia di samping tapi di bawah ketiak. Jadi gini, tapi sebenarnya betul ya, saya sependapat dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Ya, ini firman Tuhan ini sebenarnya keras untuk bapak-bapak. Jadi maksudnya apa? Ya, suami itu harus lebih berhikmat lagi. Jangan terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh dengan yaitu tadi istri yang orang udah terdekat, yang dari tubuhnya sendiri pun itu juga bisa mencelakakan kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak dengan Tuhan. Sebenarnya itu ya. Jadi istri boleh menyampaikan permohonan, tapi ya otoritas itu ada di tangan suami. Jadi kalau suami salah menggunakan, itu tadi akhirnya terjadilah kesalahan, terjadi keributan seperti Abraham. Sampai hari ini kita ribut sama saudara kita ya gara-gara itu. Karena kita punya saudara tiri. Itu kan saudara tiri kan, Ismail kan? Ya. Nah, jadi lalu ribut. Jadi saudara tiri sama saudara kandung itu susah untuk akur. Ya kan? Tapi kita percaya dalam Yesus semuanya bisa selesai itu. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih Pastor Ben. Ini tentang pengampunan ya. Jadi beberapa penafsiran mengatakan kalau kita sudah yakin seperti tadi kita sudah berdoa dan kita yakin bahwa seluruh dosa kita, pelanggaran kita
kita percaya itu sudah Tuhan ampuni. Kan begitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, ada juga penafsiran mengatakan bahwa tidak perlu untuk terus selalu minta ampun kepada Tuhan, gitu. Nah, Oke. ini bagaimana menurut Pastor Oke. Ben? Gitu. Kalau macam itu saya sudah minta maaf, tetapi saya kurang. I don't have wisdom. Yes. If I don't have wisdom, then God saying you are a fool. You are my servant, you are my child, and you continue to go into the sin, and then you are asking me to forgive you. Is like asking Jesus to go back to the cross again. Ya, We semuanya kalau kita kurang hikmat, nah kita selalu minta ampun, sama dengan kita menyalibkan Yesus lagi kedua kali. Kalau seperti itu maksudnya. Jadi padahal so Yesus in the Bible, there is no such thing as there is no need to ask for repentance for sin. We have to ask repentance, and repentance means not repeating the sin. Jadi arti pengampunan itu atau pertobatan itu bukan berulang-ulang ya dilakukan, bukan seperti itu maksudnya. We Sekali must completely leave the sin. jadi kita harus ya betul-betul selesai dari dosa itu. Ya. We have to ask him for forgiveness and not do the sin again. Nah, kalau kita sudah minta ampun, jangan kerjakan dosa yang sama berulang-ulang. Sister, I will give you one example. Sampaikan contoh. So many Christians. Banyak orang Kristen. You see a poor man, you don't want to help. Nah, di mana orang miskin dia tidak mau tolong. Jesus is saying the poor man is me. Ya, contoh ya. So when we say, Jesus, we love you, but we don't do this, that is also a sin without wisdom. Nah, kadang-kadang ya kita patut menolong orang yang miskin, tapi kita tidak mau menolong, nah, itu namanya kurang hikmat. And we will not survive. Nah, kita tidak terlepas daripada itu. Very important, another sin is the sin of children. Nah, penting lagi mana dosa anak-anak. My son, my daughter is sinning, but I keep quiet. Nah, kadang-kadang dosa itu dosa anak, tapi saya sembunyikan, diam saja. I am also guilty of the sin. Nah, dan demikian kita sudah terikut dalam dosa itu karena dibiarkan. So I must make a firm stand. 99% of the Christian sin because of the children. Nah, 99% dosanya adalah oleh karena anak-anak. You forgive your son because he is a sinner. You forgive him, but you are also with your son and daughter who is sinning. 99% of the parents are now sinning. Nah, di mana 99% orang tua berdosa karena anak. Because this is the same sin like Adam. He listened to his wife and then but he doesn't want to repent. Nah, Adam juga begitu, dia mendengarkan suara istrinya, tapi dia tidak mau bertobat. Is it written in the Bible that Adam repent? Ada nggak dalam Alkitab katakan Adam itu bertobat? We have a chance to repent. Hallelujah. Nah, kita kesempatan untuk bertobat. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya, Hallelujah. Tuhan. Amin. 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 Luther jelas maksudnya tadi Luther. Mungkin bisa dibantu Pak. Oke, jadi maksud begini. Kalau kita sudah minta ampun,
jangan menjadi kebiasaan minta ampun terus. Jangan. Nah, itu kalau kita begitu, seolah-olah kita merasa dosa kita belum diampuni. Nah, Hmm. tadi sama menempatkan Yesus itu disalib lagi, gitu. Amin. Nah, Amin. itu. Itu. Perbuatan itu dikeji Tuhan. Ya, jadi jangan berulang-ulang seperti itu. Tapi kalau saya tambahkan ya, kita wajib saling mengampuni satu yang lain. Urusannya urusan sesama, bukan urusan ke Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah menyelesaikan sekali untuk selamanya. Amin. Nah, gitu. Amin. Ya, tapi saya baru-baru ini pernah juga mendengarkan begini, Pastor. Kalau kita berdoa kan memang berdoa begini. Tuhan, misalnya kita melakukan kesalahan. Nah, terus kita bilang, ampuni saya Tuhan, gitu ya. Ampuni saya tadi bersalah. Misalnya, katakanlah saya misalnya mengambil misalnya buku teman saya gitu ya, saya ambil tanpa tahu, berarti kan saya salah dong, berdosa karena mengambil tanpa tahu, berarti itu mencuri kan, gitu kan? Bukan, Terus, bukan. oh bukan ya? Apa Bukan. Pastor? Mistake itu satu, one is a mistake, one is a willful sin. Oh gitu. Sengaja satu tersilap. Oh gitu. Haleluya. Oke. Haleluya. Contohnya misalkan ini sengaja lah saya mengambil, ya berarti berdosa kan? Iya. Saya mengambil misalnya bukunya Ibu Juhaini, saya ambil. Oke, saya curi. Saya berdosa di hadapan Tuhan kan, atau bersalah. Nah, terus saya pernah dapat khotbah seperti ini. Kalau itu katanya Anda selesaikan kepada Ibu Juhaini, bukan kepada Tuhan. Ya. Jadi dosa dengan kesalahan itu harus beda katanya. Nah, kamu salah kepada sesama, akibatnya kamu berdosa. Jadi yang kamu selesaikan kepada Ibu Juhaini, bukan kepada Tuhan. Kalau masalah dosa kepada Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kamu itu mengaku kepada Ibu Juhaini. Tapi gitu. kesalahan itu satu saja. So, saya melihat Tuhan yang bagi tahu, orang yang mencuri itu, yang mengambil dari orang-orang yang orang dalam Injil, orang, saya Tuhan akan memberi balik 4 kali yang saya ambil dari orang itu. Selepas itu dia akan pergi ke orang itu, minta ampun dari Tuhan, dan pergi dekat orang itu dan minta ampun pada dia dan bagikan balik. So ampun itu cuma dari satu tempat saja. Kita minta. So faith without action, Pastor Subarti, faith without action is zero. Ya, di mana iman tanpa tindakan itu adalah kosong. Oh, jadi yang benar saya mengembalikan bukunya yang saya curi dan mengaku bersalah, kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Begitu, Pastor Ben? Minta ampun pada Tuhan dulu. Oh, minta ampun pada Tuhan dulu. Terus? Dulu. Lepas itu action, faith without works. Minta dia dan bagi balik. Oh gitu ya. Haleluya. Ada banyak orang yang mengambil tanah, mengambil duit, mengambil semua, mengambil anak orang lain. Lepas itu minta Tuhan minta tak buat apa-apa selepas itu. Saya minta buat Tuhan, saya ambil perempuan itu, saya minta Tuhan. Itu tak cukup. Haleluya. Faith, you confess but no action. You didn't do the thing that is Iman right. kita hanya
mengaku saja tapi nggak ada tindakan itu kosong. Kosong. Jadi harus selesaikan dengan orang tersebut. Hmm. Hmm. Amin. Jadi itu mengaku bukan minta ampun ya. Iya, jadi selesaikan. Jadi kalau kita berbuat salah Mengaku salah, Bu, mengaku salah. Nah, sama. jadi saya sih melihat begini. Saya lupa ayatnya di mana, Pastor. Memang kalau dosa terhadap Tuhan, kalau kita sudah percaya, yang ini menurut saya ya, dosa, kalau kita sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus sudah mati buat kita, jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kan? Nah, kalau kita berarti kita sudah percaya penuh dong dengan Yesus. Nah, kemudian kalau kita berbuat Salah. dosa yang tidak bisa diampuni itu, yaitu ketika kita menghujat Roh Kudus. Jadi di pemikiran saya berarti yang harus kita minta ampun jika kita tidak mengakui, tidak mengakui Tuhan lagi sebagai Juru Selamat. Bagaimana, Pastor? One is a law, one is by grace. Satu hukum, satu kasih karunia. By law, if you sin with a woman, it is sin. By grace, if you think of a woman differently, also is sin. Nah, jadi berdosa, hukum berdosa, hukum kasih karunia. Melakukan dia. So, adakah kamu takluk kepada hukum-hukum Taurat ataupun by grace? Kasih karunia. By grace, by law, you are now going for forgiveness by law. It must be by grace. Jadi kita pengampunan oleh karena kasih karunia. Not by the law. Bukan karena hukum. Because Jesus is already asked, we have asked for forgiveness, we will not do it again and say, Jesus, sorry. Do again, Jesus, sorry. Karena Yesus sudah mengerjakannya sekali dan kita tidak berulang-ulang melakukan yang sama. The Apostle Paul say, you want to crucify Jesus again and again? No. Apa kata Paulus, apakah kamu mengingatkan Yesus berulang-ulang? Apa seperti itu? Bukan. Tidak. Tidak. That is why the Bible says. Tapi. Ya, apa? Ya, sister. Ya itu tadi. Berarti maksudnya itu sebenarnya memang kalau kita melakukan dosa kita harus minta ampun, harus minta pengampunan. Yang Rasul Paulus maksudkan itu kan ya kalau kita sudah menerima Yesus tapi kita tidak mengerjakannya atau kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu namanya kita menyelipkan dia berulang-ulang. Itu yang saya tahu pagi hari ini. Ya kan? Tapi kalau memang kita melakukan kesalahan, ya kita harus minta ampun. Begitu ya, Pastor? Ya.